Oke, sekarang kita lanjutkan lagi bagaimana peredaran makanan dan oksigen pada fetus atau janin. Nah, di plasenta itu berhubungan erat dengan arteri ibu maupun vena ibu. Nah, arteri ibu ini langsung dialir yang membawa oksigen dan makanan langsung diedarkan ke vena umbilikus. Nah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh melalui vena umbilikus. Setelah itu, CO2 dengan zat sisa makanan akan dibawa dan dialirkan ke arteri umbilikus. Nah, arteri umbilikus ini akhirnya mengalir terus sampai pada akhirnya ke vena ibu dan dikeluarkanlah zat sisa baik berupa CO2 tadi oleh ibu. Kita lanjutkan bagaimana kehamilan di minggu keempat. Maka di minggu keempat ini embrionya mulai berkembang menjadi fetus. Dan saat itulah baru layak dikatakan bahwa seorang perempuan itu hamil. Jadi pada minggu keempat terjadi perkembangan embrio. Nah, jika kita bagi pada 3 trimester, maka kehamilan itu dibagi 3. Ada trimester awal, ada trimester kedua, dan ada trimester ketiga. Trimester awal yaitu pada kehamilan 0 sampai 3 bulan. Ya, perkembangan berpusat pada organogenesis, pembentukan organ. Pada trimester kedua yaitu 4 bulan sampai 6 bulan ya, 28 4 kali 1 bulan ada 4 minggu, 4 kali 4 berarti 6 sampai 6 bulan, 4 kali 6 berarti apa berarti 24 ya. Ini adalah terjadi organ tubuh sudah lengkap. Perkembangan berpusat pada anggota badan. Pada trimester ketiga 7 sampai 9 ini menyempurnakan organ dan pertumbuhan yang pesat dan siap untuk dilahirkan. Kalau ini 10 bulan jarak. Memang ada yang 10 bulan tapi rata-rata 9 bulan itu bayi sudah mau dilahirkan. Nah, apa yang terjadi selama masa kehamilan? Oogenesis dihentikan sehingga tidak lagi terjadi menstruasi, tidak lagi perempuan itu sel telurnya bertemu dengan sperma lagi karena sudah tidak diproduksi sel telur. Nah, dan plasenta memproduksi hormon-hormon. Hormon yang pertama yaitu HCG, yaitu menstimulasi produksi hormon estrogen dan progesteron. Sehingga ini melalui tes kehamilan di tesnya. Dia akan menunjukkan warna strip 2 itu menunjukkan bahwa HCG-nya meningkat. Kalau HCG meningkat berarti plasenta sudah memproduksi hormon ini, human chorionic gonadotropin hormon yang sudah siap untuk memproduksi hormon merangsang hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua adalah estrogen. Apa fungsinya? Berserta progesteron meningkatkan perkembangan fetus dan pertumbuhan payudara ibu. Yang keempat, somatotropin hormon yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan organ fetus. Fetus tadi adalah janin yang belum dilahirkan. Nah, bagaimana kerja hormon saat masa kelahiran? Yang pertama, hormon relaksin yang dibentuk oleh ovarium dari seorang wanita dan plasenta akan berfungsi untuk merenggangkan obisimfisis.
Ya. Ini otot-otot pada tulang, otot-otot pada sekitar kemaluan. Yang kedua, pembentukan relaksin ini memicu diturunkannya estrogen dan progesteron dan membentuklah hormon kortisonnya bayi atau steroid alami yang tujuannya untuk memainkan peran kunci dalam respon stres tubuh. Nah, kortison ini memicu dihasilkannya hormon prostaglandin yang dihasilkan oleh plasenta. Berfungsi untuk apa? Prostaglandin ini merangsang kontraksi uterus. Prostaglandin terbuat dari apa? Terbuat dari lemak yang memiliki efek seperti hormon. Mereka menarik karena mereka dapat memiliki efek yang berbeda tergantung pada reseptor di mana mereka menempel. Jadi prostaglandin itu berfungsi sesuai dengan organ yang ditempeli, organ yang menghasilkannya. Beberapa efek yang diketahui termasuk kram rahim dan peningkatan kepekaan rasa sakit itu adalah hormon prostaglandin yang dihasilkan oleh uterus kita. Selanjutnya yang keempat adalah kontraksi awal uterus memicu pembentukan oksitosin. Oksitosin ini diproduksi oleh hipofisis posterior ibu untuk meningkatkan kontraksi uterus, maka bayinya lahir. Jadi pertamanya diproduksi hormon relaktin, setelah itu relaktin itu memicu penurunan hormon estrogen dan progesteron, akhirnya memicu pembentukan hormon kortison. Kortison ini memicu dihasilkannya prostaglandin. Setelah itu prostaglandin akan memicu dihasilkannya oksitosin. Oksitosin ini akan meningkatkan kontraksi usus. Jadi silakan dibuat skema supaya mudah dipahami. Nah, bagaimana mekanisme kerja hormon saat ibu itu menyusui? Yang pertama adalah dihasilkannya hormon mamutropin. Ini untuk meningkatkan pertumbuhan payudara ibu. Selanjutnya, hormon estrogen dan progesteron mencegah pengeluaran ASI saat masa kehamilan. Jadi, hormon ini adanya hormon ini mencegah dikeluarkannya ASI pada masa kehamilan. Kemudian prolaktin. Prolaktin ini merangsang pengeluaran ASI setelah masa kehamilan. Yang keempat, yang kelima adalah HCS, Human Chorionic Somatomamotropin Hormone. Ini menyokong prolaktin. Hormon prolaktin kanggo apa? Untuk kelenjar susunya menghasilkan ASI. Jadi diperhatikan ini mekanisme kerja hormon saat menyusui. Ya, jadi pada saat hamil estrogen dan progesteron meningkat. Pada saat menyusui maka estrogen dan progesteronnya sudah turun, yaitu mencegah pengeluaran ASI saat masa kehamilan. Nah, ini gambarnya. Ya, kelenjar susunya sudah.